Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Aziza, mahasiswa S1 Kebidanan Universitas Ngudi Waluyo Semarang. Di sini saya akan membuat video praktikum KIE Hipermesis gravidarum pada ibu hamil. Berikut videonya, selamat menyaksikan. Ya Bu, ada yang bisa saya bantu? Ya Bu, saya mau periksa Bu, saya sedang hamil, saya mau muntah Bu, kenapa ya Bu? Mau muntahnya kapan Pak? Pagi kah, siang atau malam? Pagi, siang sih Bu, pagi sama siang, iya. Sehari berapa kali Mbak? Sehari sampai lupa ya Bu ya, mungkin kurang lebih 3 kali Bu ya. Iya. Sebelumnya perkenalkan dulu Bu ya, nama Iya. saya Berjan Aziza yang bertugas pada hari ini. Iya. Saya data dulu ya Bu ya. Iya. Nomor berapa Mbak? Lina Bu. Lina, umur berapa Mbak? 32. 32. Umur 32 ya. Iya. Nomor HP-nya berapa? 0811 1234. Alamatnya Jalan Gunung Guntur Bu. Ini anak berapa Mbak? Anak kedua. Anak kedua. Sebelumnya pernah keguguran? Enggak pernah Bu. Pernah ya. Saya terakhirnya kapan Mbak? Saya terakhirnya tanggal 10 Bulan 3 Bu. terakhirnya tanggal 10 bulan 3. Iya. Kayak saya hitung dulu ya. Ini sekarang tanggal 29 ya Mbak. Iya. Ini jadi Mbaknya 11-12 minggu ya. Iya. Berapa bulan ya Bu? 3 bulan. Benar ya berarti sama saya juga segitu ya Pak. Iya. Ya baik Ibu, di sini saya akan menjelaskan kenapa Ibu sering mual pada kehamilan pertama ya Bu ya. Saya jelaskan dulu maksud dan tujuannya itu apa, agar Ibu mengetahui menanganinya seperti apa. Baik Ibu. Sebelumnya Ibu sudah pernah dengar apa itu hipermesis gravidarum Bu? Pernah Bu. Apa itu? Mau muntah waktu hamil ya Bu? Ya betul. Ibu saya jelaskan dulu ya, hipermesis gravidarum itu apa, yaitu mual muntah pada ibu hamil yang berat yang sampai mengganggu aktivitas, bahkan mengganggu keadaan ibu seperti itu. Kenapa bisa terjadi hipermesis gravidarum itu Bu? Pertama ada primigravida, terus ada mula hidratidosa dan kehamilan ganda. Pada mula hidratidosa itu dan kehamilan ganda, faktor hormon memegang peranan di mana hormon kronik gonadotropin dibentuk berlebihan. Terus masuknya Villi choriolis dalam sirkulasi maternal dan perubahan metabolik akibat hamil serta resistensi yang menurun dari pihak ibu terhadap perubahan tersebut. Nah, terus itu ada alergi Bu sebagai salah satu respon dari jaringan ibu terhadap anak. Terus ada juga faktor psikologi seperti depresi, gangguan psikiatri, rumah tangga yang retak, kehilangan pekerjaan, itu salah satu contohnya. Terus takut terhadap kehamilan dan sudah kepikiran untuk seperti apa bersalin, sudah takut duluan. Dan takut terhadap tanggung jawab sebagai ibu. Terus tidak siap menerima kehamilan. Yang saya sebutkan itu cukup penting ya Bu ya dalam menimbulkan hipermesis gravidarum. Terus Bu, muntah itu kenapa ya Bu ya? Nah, kalau muntah itu Bu, di mana saluran cerna bagian atas membuang isinya bila terjadi iritasi. Nah, rangsangan atau tegangan yang berlebihan pada usus. Nah, muntah itu Bu merupakan refleks terintegrasi yang kompleks terdiri dari 3 komponen utama. Pertama, efektor muntah. Kedua, ada mekanisme integratif. Dan yang ketiga, ada efektor yang bersifat otonom somatik. Seperti itu ya. Nah, sedangkan untuk rangsangan pada saluran cerna dihantarkan melalui saraf vagus dan afferent simpatis menuju pusat muntah ya Bu ya.
Terus pada muntah ini berdekatan dengan pusat pernapasan dan pusat vasomotor. Makanya bisa terjadi muntah, Ibu. Iya, Bu. Nah, sampai sini paham? Paham, Bu. Kita lanjut ya. Iya, Bu. Untuk patofisiologis terjadinya hipermesis gravidarum, yaitu dapat menyebabkan cadangan karbohidrat dan lemak habis terpakai untuk keperluan energi. Karena oksidasi lemak yang tidak sempurna, maka terjadilah ketosis dengan tertimbulnya asam asetot asetik, asam hidroksibutirik, dan aseton dalam darah. Untuk kekurangan cairan yang diminum dan kehilangan cairan akibat muntah akan menyebabkan dehidrasi. Seperti itu ya, Bu ya. Nah, terus terjadi dehidrasi sehingga cairan ekstra vaskular dan plasma akan berkurang. Namun Bu, natrium dan klorida darah turun, demikian juga dengan klorida urin. Selain itu Bu, dehidrasi menyebabkan homokonsentrasi sehingga aliran darah ke jaringan berkurang. Hal ini menyebabkan timbulnya zat metabolik dan toksik. Untuk tingkatan hipermesis gravidarum itu Bu, ada 3, ada tingkat 1, tingkat 2, dan tingkat 3. Apa aja itu, Bu? Untuk tingkat 1 yaitu muntah terus-menerus yang mempengaruhi keadaan umum penderita, seperti ibu merasa lemas, nafsu makan nggak ada Bu, berat badannya ibu menurun, dan merasa nyeri pada epigastrium. Nadi meningkat sekitar 100 per menit. Terus tekanan darah sistolik ibu menurun, turgor kulit menurun, lidah mengering, dan mata cekung. Itu tingkat yang pertama. Untuk tingkat 2 hipermesis gravidarum Bu, yaitu penderita tampak lebih lemas dan apatis, turgor kulit lebih menurun, terus lidah mengering dan nampak kotor. Nadi kecil dan cepat, suhu kadang-kadang naik dan mata sedikit ikterus. Berat badan ibu turun dan mata menjadi cekung. Tensi turun, homokonsentrasi, oliguria, dan konstipasi. Terus aseton dapat tercium dalam bau pernafasan karena mempunyai aroma yang khas dan dapat ditemukan pula dalam kencing. Itu tingkat kedua Bu. Kalau tingkat ketiga itu keadaan ibu lebih buruk, muntahnya berhenti, kesadaran menurun dari somnolens sampai koma. Nadi kecil dan cepat, suhu meningkat dan tensi menurun. Nah, komplikasi fatal yang terjadi pada susunan saraf yang dikenal sebagai encephalopati dengan gejala nystagmus, diplopia, dan perubahan mental. Nah, untuk keadaan ini terjadi akibat defisiensi zat makanan, termasuk vitamin B kompleks. Timbulnya ikterus menunjukkan adanya gangguan hati. Seperti itu ya. Iya, Bu. Jelas Bu atau saya mau ulang? Jelas, Ibu. Jelas ya. Nah, untuk penderita hipermesis gravidarum tingkat 2 dan tingkat 3 Ibu harus dibawa ke rumah sakit ya. Dan sedangkan yang tingkat pertama tidak perlu ke rumah sakit, seperti itu. Terus Bu, itu kalau begitu ada obatnya nggak, Bu? Ada Ibu. Untuk obat-obatan yang diberikan yaitu suplemen multivitamin, antihistamin, dopamin antagonis, serotonin antagonis, dan kortikosteroid. Vitamin yang dianjurkan adalah vitamin B1 dan B6 seperti antihistamin, yaitu bertujuan untuk menurunkan rangsangan di pusat muntah. Biar nggak muntah terus ya, Bu? Iya, makanya ibu harus minum vitamin ya Bu ya. Iya. Sedangkan Bu, reseptor dopamin di lambung berperan dalam menghambat motilitas lambung. Sedangkan pemberian serotonin antagonis cukup efektif dalam menurunkan keluhan mual muntah. Obat ini bekerja menurunkan rangsangan pusat muntah di medula. Kebutuhan nutrisi pada ibu hamil dengan hipermesis gravidarum, yaitu pemberian nutrisi tergantung pada derajat muntah, terus berat ringannya depresi nutrisi, dan penerimaan penderita terhadap rencana pemberian makanan. Tapi Bu, apabila per oral mengalami hambatan dapat digunakan NGT.
Nah, sedangkan apabila ibu dapat makan per oral, modifikasi diet yang diberikan adalah makanan dalam porsi kecil namun sering, diet tinggi karbohidrat, rendah protein, dan rendah lemak. Hindari suplemen besi untuk sementara ya Bu ya. Hindari makanan emetogenik dan berbau sehingga menimbulkan rangsangan muntah. Untuk kebutuhan kalori sehari-hari ditambah 300 kalori ya Bu. Untuk perawatan penderita HEG, penderita disendirikan dalam kamar yang tenang, cerah, dan memiliki peredaran udara yang baik. Apabila dirawat di rumah sakit, sebaiknya hanya dokter dan perawat saja yang dibolehkan untuk keluar masuk kamar tersebut. Cairan yang keluar dan masuk perlu dicatat. Pasien tidak diberikan makan ataupun minuman selama 24 jam. Untuk terapi perawatannya Bu ada 2, ada terapi psikologi dan ada terapi cairan parenterial. Kalau psikologi, ibu perlu yakin kalau penyakit dapat disembuhkan. Hilangkan rasa takut karena kehamilan dan persalinan merupakan proses fisiologi. Kurangi pekerjaan serta menghilangkan masalah dan konflik lainnya yang melatar belakangi penyakit ini ya Bu. Nah, mual muntah adalah gejala yang normal terjadi pada kehamilan muda dan akan menghilang setelah usia kehamilan 4 bulan. Dan terapi cairan parenteral yaitu cairan yang cukup elektrolit, karbohidrat, dan protein dengan glukosa 5% dalam cairan. Dengan glukosa 5% dalam cairan garam fisiologi sebanyak 2-3 liter per hari. Bila perlu dapat ditambahkan dengan kalium dan vitamin, terutama vitamin B kompleks dan vitamin C. Dan bisa juga ditambahkan dengan asam amino ya Bu. Baik Ibu, penjelasannya sudah selesai. Apa Ibu ada yang mau ditanyakan kah? Tidak sih Bu. Tidak ada ya. Nah, kalau begitu saya evaluasi Ibu ya. Yang Ibu tangkap dari yang saya jelaskan itu apa saja? Tadi HEG itu apa? HEG itu mual muntah pada ibu hamil ya Bu ya, berlebihan ya. Terus tingkatannya Bu? Tingkatannya ada tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3. Nah, kalau tingkatan 1? Tingkatan 1 itu biasanya ketua parah, terus itu tidak dirawat di rumah sakit, masih bisa di rumah. Terus yang tingkatan 2 sama tingkatan 3 ya Bu ya, itu biasanya lebih parah, terus itu harus dirawat di rumah sakit. Nah, betul. Nah, sedangkan untuk terapinya? Terapinya itu Bu, ada terapi psikologis ya Bu ya, dari ibu, sama terapi apa Bu, cairan diinfus gitu ya Bu ya? Ada terapi cairan parental. Cairan parental. Nah, untuk obat-obatannya? Obat-obatannya biasanya kasih vitamin, vitamin 1, B6, terus itu ada obat buat muntah, antihistamin ya Bu ya? Yang sering terjadi pada HEG, contohnya pada ibu apa? Ibu yang hamil muda Bu. Hamil muda. Terus itu hamilnya juga baru. Hamil pertama ya Bu ya. Terus itu hamil kembar Bu. Sama hamilnya itu hamil anggur ya Bu. Iya. Oke, sudah jelas ya? Iya, jelas Ibu. Terima kasih Ibu atas kedatangannya. Nanti kalau misalnya Ibu ada keluhan atau ada yang mau ditanyakan, telepon boleh, kesini juga boleh. Baik Ibu, saya juga terima kasih atas infonya ya Bu ya, sudah dijelaskan. Saya pamit pulang ya Bu. Iya, obatnya diminum ya Bu ya. Baik Ibu, saya minum. Terima kasih Bu. Sama-sama.